Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan membahas mengenai proses costing. Berikut adalah nama anggota dari kelompok 6. Setidaknya ada 6 topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada alasan perusahaan menggunakan proses costing. Proses costing mempunyai nilai plus, yaitu memungkinkan manajemen memperoleh informasi detail tentang statistik produksi dari tiap departemen dalam satu lingkungan kerja. Karena sifatnya demikian, proses costing tepat diterapkan pada perusahaan yang membuat produk berkelanjutan. Metode ini efektif jika perusahaan manufaktur menjalani lini produksi yang secara konstan memproduksi produk barang atau suku cadang yang sama. Biaya ditanggung oleh tiap departemen dalam suatu proyek. Yang kedua, ada perbedaan proses costing dengan job order costing dari sisi perusahaan. Yang setidaknya ada 5 perbedaan dari proses costing dan job order costing. Yang pertama dari segi makna. Job order costing sendiri merujuk pada perhitungan biaya dari suatu kontrak atau pekerjaan yang dilakukan atas permintaan klien. Sedangkan proses costing merupakan biaya yang dikenakan untuk proses yang dilakukan dalam menghasilkan suatu produk. Yang kedua ada cara menghitungnya. Job order costing menghitung setiap biaya yang dikeluarkan, sedangkan proses costing hanya menghitung biaya tiap proses yang dijalani. Yang ketiga ada cakupan biaya. Job order costing menghitung pekerjaan, sedangkan proses costing menghitung proses. Yang keempat ada perhitungan biaya. Job order costing umumnya dilakukan setelah pekerjaan selesai, sedangkan proses costing setelah semua proses selesai. Yang kelima ada proses produksi. Kesalahan atau kehilangan tidak dihitung dalam job order costing, sedangkan dalam proses costing setiap kehilangan akan dihitung dan dinilai sebagai bagian dari kerugian produksi. Yang ketiga ada cost of production report dan equivalent unit. Cost of production report adalah dokumen yang digunakan dalam sistem biaya proses yang merangkum informasi tentang aliran unit dan biaya melalui akun pekerjaan dalam proses di departemen pemrosesan. Ini sama dengan lembar biaya pekerjaan yang disiapkan dalam sistem biaya pesanan pekerjaan. Laporan biaya di produksi terpisah disiapkan untuk setiap departemen pemrosesan. Equivalent unit adalah jumlah dari setiap suatu sumber daya, seperti bahan baku, tenaga kerja, atau overhead, yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu unit produk. Misal, terdapat 3 unit produk di persediaan akhir, di mana setiap unit memiliki sepertiga dari bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan produk tersebut. Maka jumlah total bahan baku yang digunakan untuk menyelesaikan produk tersebut akan setara dengan jumlah bahan baku yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit. Nah, baik, saya akan menjelaskan tentang contoh soal tentang proses costing. Ini di halaman 625 buku catatan 14 edition, bisa dibaca sendiri soalnya. Nah, adapun untuk analisis pekerjaannya, nah itu pertama kita tulis formatnya seperti yang ada di sini. Untuk quantity schedule itu bisa dipindahkan dengan soal. Ini semua saldonya dengan soal, sama presentasi penyelesaiannya dengan soal, bisa kita pindahkan ke format. Dan juga untuk cost sheet departemen, untuk total cost-nya ini 17.000, 2.000, 3.000, sama yang ini 3. Ini berasal dengan soal juga, sisa kita pindahkan, kemudian kita total beginning cost sama total cost edit. Nanti dapat total cost chart departemen, itu dari total cost yang ini ditambah total cost yang ini. Nah, adapun untuk penghitungan equivalent unit itu berasal di seksi cost accounted for. Nah, itu untuk transfer out unitnya itu dipakai dari total transfer out yang ada di sini. Nah, persentase komplitnya itu 100% karena semua yang di transfer out itu udah selesai semua 100%. Nanti didapatkan equivalent unitnya sebesar 3.400. Nah, kemudian untuk WIP ending. WIP ending itu unitnya, material labor dan overhead itu unitnya sama, diambil dari ending inventory yang ada di soal, kemudian dikalikan dengan persentase komplitnya, nanti didapatkan equivalent unitnya sebesar demikian. Nah, kemudian ini equivalent unit yang ada di sini kita pindahkan ke cost chart department. 3.850 itu berasal dari mana? Dari 3.400 ditambah 450 yang ada di material. Nanti dapat jumlah ini. Hal yang sama dilakukan pada labor dan overhead-nya. Nanti didapat unit cost. Unit cost itu dari mana? Dari cost chart di material di beginning inventory ditambah material yang di cost edit dibagi equivalent unit. Nanti dapat unit cost-nya 22.000 karena menggunakan average method. Nah, unit cost yang ada di sini kemudian dipindahkan ke cost accounted for. Nanti untuk transfer out mengikuti total cost edit-nya.
Nah, kemudian sisa dikalikan yield and cost kali equivalent unit dapat total cost. Total cost ini juga total cost. Nah, sisa dijumlahkan semua total cost 137.000 harus balance dengan total cost chart di departemen 137.000 yang ada di sini. Kemudian kita akan membahas production loss pada proses costing. Production loss pada proses costing terbagi menjadi 4. Yang pertama ada scrap atau nilai sisa. Satu hal yang membedakan scrap pada job costing dengan scrap pada proses costing adalah di proses costing, scrap seluruhnya tidak bisa didistribusikan pada satu produk tertentu karena sifat produksi yang homogen dan massal pada proses costing. Namun, salvage value atas scrap di proses costing dapat dicatat sebagai pengurang WIP, pengurang COGS, pengurang FOH control, atau diakui sebagai pendapatan scrap. Yang kedua ada spoilage atau barang cacat. Dalam proses costing, spoilage seluruhnya disebabkan karena kesalahan pihak internal. Hal ini disebabkan karena sifat produksi dalam proses costing itu bersifat company driven production process. Dengan demikian, seluruh biaya produksi atas spoiled products akan diserap dan dialokasikan ke FOH control. Yang ketiga ada rework atau pengerjaan ulang. Sama seperti spoilage, rework pada proses costing juga disebabkan karena kesalahan pihak internal dan dapat dialokasikan ke FOH control seluruhnya. Yang terakhir ada shrink age atau penyusutan. Shrink age menurut sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada shrink age normal yang disebabkan karena kesalahan eksternal seperti penguapan, kemudian dia juga tidak dijadikan komponen penghitungan unit ekuivalen dan biayanya ditanggung oleh konsumen. Dan yang kedua ada shrink age abnormal, dia disebabkan karena faktor kesalahan internal dan oleh karena itu ditanggung oleh perusahaan dan dibebankan ke FOH control, dan juga shrink age yang ini dijadikan komponen penghitungan unit ekuivalen. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal production losses in a process costing. Kita mengambil contoh soal dari buku Carter exercise 73. Untuk soal yang lebih detail teman-teman dapat melihatnya di buku Carter. Di dalam soal dikatakan, kita disuruh mencari jurnal dari transaksi tersebut. Yang pertama, kita harus mencari harga cost per chair-nya. Di soal ditentukan, job cost-nya sebesar 27.000 dan kursi sebanyak 1.000, sehingga menghasilkan harga $27 per kursinya. Di soal dikatakan, sebelum transfer ke FG inventory, barang ada yang rusak sebanyak 100 kursi dan mereka menjual rusak itu harganya $10, sehingga di debit kita masukkan spoiled goods inventory sebesar $1.000. Selanjutnya kita masukkan factory overhead control sebesar 1.700 di debit juga, sehingga finished goods inventory-nya sebanyak 900 kursi karena dikurangi dari 100 kursi yang rusak tadi. 900 kursi dikali $27 sebesar $24.300 di debit, dan kita masukkan work in process sebesar 27.000 di kredit. Demikian contoh soal, kiranya teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Sekian dan terima kasih.